Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Sosyanim pada malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami lebih jauh membaca kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus yang memberikan kami Tuhan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, ya puji, saya harap kita ada dalam keadaan yang baik. Pada sepanjang hari kita sudah melaksanakan tugas-tugas aktivitas kita, pekerjaan kita, dan malam hari ini kita mau menutup semua aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 kita baca pada ayat yang ke-28. Lukas 16 ayat 28 firman Tuhan berkata, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan ya jemaat Tuhan. Malam hari ini sesuai dengan judul ya The Voice yang masih saya terus lanjutkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ada satu pesan yang perlu kita perhatikan baik-baik dari pembacaan ayat firman Tuhan. Ya, ayat yang tadi kita baca adalah kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Ya. Tetapi ada pesan yang perlu kita perhatikan dari ayat yang tadi kita baca bahwa kehidupan saya dan saudara ini adalah kesempatan untuk kita mendengar dan menerima firman yang disampaikan. Ya, suara Tuhan itu perlu kita dengar dan perlu kita terima supaya jadi pelajaran dari kehidupan orang kaya. Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya kita menerima firman, kita tidak masuk ke tempat yang orang kaya itu tadi masuk, saudara. Oleh karena itu di dalam, kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan saudara perhatikan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu memperhatikan ya, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap suara Tuhan yang kita dengar. Apapun bentuk
suara Tuhan baik itu keras maupun lembut. Ya, kita harus menerima firman itu karena firman itu yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Ya. Kisah dari orang kaya tadi memperingatkan saya dan saudara bahwa orang yang tidak suka mendengar suara Tuhan, dia akan sampai ke tempat orang kaya tadi itu berada, saudara. Dan ayat yang kita baca menunjukkan betapa pentingnya saya dan saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini saudara, yang perlu kita dengarkan adalah suara Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang saudara mendengar suara Tuhan, tetapi yang terjadi adalah mereka tidak menerima suara Tuhan itu masuk ke dalam hati mereka. Jadi hanya sepintas selalu, hanya dengar, lalu ayat firman Tuhan yang mereka dengar itu berlalu, saudara. Jadi kalau ditanya kembali ayatnya di mana, ya, firman apa yang diterima, tidak ada yang diingat sama sekali. Ya. Tetapi ayat yang kita baca dalam Yakobus ini, firman yang kita dengar itu harus kita terima lalu tertanam dalam hati kita, saudara. Jadi firman itu tidak berlalu begitu saja. Ya. Sedangkan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, ternyata saya pelajari bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa mengolah perkataan-perkataan Tuhan itu hanya dengan pikiran kita. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu yang namanya pribadi Roh Kudus, saudara. Sehingga firman yang kita terima, yang kita dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu dapat hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam hati saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ya, roh di sini menggunakan huruf besar, ya. Berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah yang akan menghidupkan tulisan-tulisan firman yang kita baca, yang kita terima, saudara. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita minta Roh Kudus menuntun supaya kita dapat mengerti apa yang Roh Kudus mau taruh di dalam hati kita untuk dihidupkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu, mari jemaat-jemaat Tuhan, hari-hari ini kita perlu mendengar firman Tuhan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, firman dan Roh Kudus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada orang yang bilang, saya hanya butuh firman lah. Tapi dia tidak memerlukan pertolongan dari Roh Kudus untuk menjelaskan setiap firman, maka kita tidak akan dapat mengerti firman yang kita terima. Tetapi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Maka saya akan tutup dengan begini, jemaat Tuhan. Di akhir zaman ini, ada hal yang perlu kita perhatikan, karena kita perlu mengambil atau menerima firman dan Roh Kudus itu dua kali ganda, saudara. Kalau kita baca Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-16, saudara. Keluaran 16 ayat yang ke-22. Keluaran 16 ayat 22 dikatakan begini. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer
untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ya, saudara berbicara tentang mana, ya, makanan rohani yang diberikan langsung oleh Tuhan dari sorga kepada orang Israel. Dan pada hari yang ke-6, orang Israel harus memungut mana itu 2 kali lipat. Ya, berbicara tentang akhir zaman, di zaman akhir saudara kita ada hari-hari ini, kita harus memungut mana. Kita harus memakan makanan rohani itu 2 kali lipat, saudara. Jadi saya ajak saudara jemaat-jemaat Tuhan, jangan hanya ya beribadah 1 minggu 1 kali hari-hari ini. Tetapi setiap hari mari kita pungut mana itu, makan terus makanan rohani untuk menguatkan kita. Ya. Kata ayat yang tadi kita baca, tiap-tiap orang saudara. Jadi saudara mari perhatikan keluargamu. Ya, suami perhatikan istri, istri perhatikan anak-anak, semua kita. Tiap-tiap orang harus makan mana 2 kali lipat, saudara. Kita harus mempersiapkan kehidupan rohani kita di akhir zaman ini. Sebelum datangnya kelaparan rohani. Jadi selagi Tuhan masih memberikan makanan rohani 2 kali lipat hari-hari ini. Mari makan saudara, mari cari makanan rohani, minuman rohani. Agar saya dan saudara nanti dapat menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Ya, hal yang pertama di akhir zaman yang harus kita kumpulkan 2 kali ganda adalah mana makanan rohani. Dan yang kedua berbicara tentang minyak yang harus kita kumpulkan 2 kali ganda sebelum kedatangan Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-25, Matius pasal 25 ayat yang keempat. Matius 25 ayat 4 firman Tuhan berkata begini saudara, gadis-gadis yang bodoh itu membawa minyaknya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa minyak, membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara perhatikan, gadis yang bijaksana ya, dia membawa pelita yang berisi minyak. Lalu juga dikatakan dia bawa minyak di dalam buli-buli. Jadi pelita yang berisi minyak, supaya pelita itu tetap menyala, tetapi juga ada cadangan minyak yang dibawa saudara. Berarti 2 kali ganda kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Firman dan Roh Kudus yang akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman saudara. Jadi hari-hari ini mari kita berbicara tentang the voice saudara, mendengar suara Tuhan. Mari berusahalah saudara untuk mencari kebenaran firman Tuhan walaupun memang tantangannya banyak. Untuk setia beribadah, untuk setia mengikuti renungan ya. Tetapi mari kita berusaha saudara. Ini yang menjadi doa kita malam hari ini supaya kita dapat menerima firman dan Roh Kudus itu dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman dan Roh Kuduslah yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan lagi renungan kita pada malam hari ini, tetapi menjadi doa kita jemaat-jemaat Tuhan, biar kegerakan firman dan Roh Kudus itu dapat kita tangkap hari-hari ini. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam firman dan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa mengakhiri renungan kita. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kebenaran firman yang sudah kami terima dan kami percaya malam hari ini Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mendengarkan suara-Mu, memperhatikan kehidupan kami karena suara Tuhanlah yang akan menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan jiwa kami. Berkati keluarga kami,
Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan, baik itu kepala rumah tangga, Tuhan istri, Tuhan anak-anak yang ada, cucu-cucu semua Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan, Tuhan semakin setia, semakin mereka mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Menjelang hari-hari yang Tuhan semakin sukar menyambut kedatangan Tuhan, tetapi umat-umat Tuhan akan terus semakin bertambah kuat di dalam kerohanian mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, inilah yang menjadi doa kami, dan dalam peristirahatan kami Tuhan jaga lindungi, bahkan Tuhan berkati kami dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sosyanim, bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku ada